Liwar langkar, liwar bungasnya, nang di sana babaju habang. Rasa hendak memiliki pian, amun kada hauran. Lihat di matanya, lihat di senyumnya, bujuran bungasnya. Lihat di bodinya, bah itu batisnya, bujuran binian. Lah kasih anjapi lajui, ulun hendak badatang. Bujuran aku badatang. Liwar langkang, liwar bungasnya, nang di sana babaju habang. Rasa hendak memiliki pian, amun kada hauran. Liwar langkar, liwar bungasnya, nang di sana bakamban habang. Kada tahan hendak lawan pian, amun kada hauran, amun kada hauran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah dengan NIM 22101252100115. Berikut profil saya. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 221012522002. Berikut profil saya. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Aulia Nur dengan NIM 22101252200013. Berikut profil saya. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nurul Adha dengan NIM 221012522027. Berikut profil saya. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sipa dengan NIM 22101252200017. Berikut profil saya. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Pencemaran air mengacu pada definisi lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. Pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Definisi pencemaran air tersebut dapat dijelaskan menurut makna utamanya dalam 3 aspek, yaitu aspek peristiwa, aspek sebab atau pelaku, dan aspek akibat.
Kota Banjarmasin merupakan kota yang banyak terdapat sungai, yang mana sungai-sungai tersebut merupakan sumber air yang dekat dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat di Banjarmasin. Kualitas air sungai sangat penting untuk dipantau, mengingat sebagian besar masyarakat Banjarmasin memanfaatkan air sungai untuk berbagai kebutuhan rumah tangga. Kualitas air merupakan salah satu komponen lingkungan yang sangat penting dan sebagai indikator sehatnya suatu daerah aliran sungai. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat dan industri mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan. Hal ini berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya daya rusak air. Dari hasil analisis air sungai pada tahun 2019, kondisi sungai di Kota Banjarmasin dalam keadaan tercemar sedang. Berbagai upaya pemulihan sungai sudah mulai dilaksanakan, antara lain lomba maharagu sungai dan pemangku sungai serta komunitas-komunitas yang fokus untuk menormalisasikan sungai agar dapat mengurangi tingkat pencemaran. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut Pian, apa yang menyebabkan air sungai di desa ini jadi tercemar? Karena airnya banjir, pasang. Sampah-sampahnya banyak, ada ilungnya, ada sampah-sampah plastik-plastik. Dari rumah tangga kayak itulah. Okay. Habis itu, bagaimana sikap Pian dalam menyikapi pencemaran air di lingkungan desa sini, Bu? Ya kada baik bang anuannya. Minyak kawan jangan dibuang di air, harus dibakar. Anuannya sampahnya di tabingan gini nah. Kan airnya pakai untuk minum, untuk nyuci, untuk mandi. Terus tuh menurut Pian dampak apa yang Pian rasakan dari pencemaran air di sungai ini? Gatal-gatal, ada sakit perut, nanti muntah bed. Nah, habis itu kayak apa solusi Pian untuk mengatasi pencemaran yang ada di lingkungan desa ini, Bu? Kira jangan Tercemar itu. jangan buang sampah sembarangan. Misalnya kayak sosialisasi pula misalnya kepala desa Iya. untuk Apa itu penyuluhan kepada masyarakat Iya. di sekitar supaya kada membuang lagi sampah di sekitar sungai. Habis itu pertanyaan yang terakhir, menurut Pian seberapa penting menjaga kebersihan di sungai di desa ini, Bu? Ya 100% lah gitulah anuannya. Jangan buang sampah sembarangan, harus ada WC-nya, jangan anuan. Ada jamban-jamban gitu nah. Anuannya. Baik, terima kasih Bula. Ya. Mulai Bula dari pertanyaan pertama, menurut Pian apa yang menyebabkan air sungai di desa Pakualam ini tercemar? Kurangnya kesadaran masyarakat tentang membuang sampah, habis itu deterjen. Yang kedua, bagaimana sikap Pian dalam menyikapi pencemaran air sungai di lingkungan desa Pakualam? Menyikapinya dengan cara membuang sampah ke tempat sampah atau mengolah sampah itu dengan baik. Terus tuh dampak apa yang Pian rasakan dari pencemaran air di sungai ini? Gatal, rasa air tuh sudah agak berasa, yang biasanya nggak ada rasanya sekarang sudah mulai ada rasanya. Kulit agak gatal-gatal, itu warna air berubah. Apa solusi Pian untuk mengatasi pencemaran air di lingkungan desa Pakualam? Solusinya mengajak orang-orang kayaknya harus membuang sampah di tempatnya dan menanam pohon agar banyak yang menyerap air, jadi mengurangi kekerahan air yang terjadi saat ini. Yang terakhir, menurut Pian seberapa penting menjaga kebersihan sungai di desa Pakualam? Sangat-sangatlah penting. Sangat penting agar kualitas air menjadi lebih baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, jadi di sini lo hendak mewawancarai Pian lah
tentang pencemaran air di sungai Desa Paku Alam. Jadi yang pertama itu menurut Ibu nih apa yang menyebabkan air sungai di Desa Paku Alam tercemar? Yang pertama tadi tentang pembuangan sampah yang sembarangan. Harusnya kan bisa dikumpulkan dulu sampahnya, bisa dibakar juga. Jangan sembarangan dibuang ke sungai. Ini kan banyak, hampir rata-rata gitu dikumpulkan langsung ditimbai di sungai. Jadi tercemar di sungai, terus tuh limbah-limbah yang di pabrik itu dibuang di sungai juga. Apalagi sampah plastik. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Ibu dalam menyikapi pencemaran air sungai di lingkungan Desa Paku Alam? Sikapnya ya pasti dikumpulkan, kadang buang sampah sembarangan. Pertama, jadi kada dibuang kan plastik tuh kada mau hancur biar bertahun-tahun gitu nah. Yang ketiga, dampak apa yang Ibu rasakan dari pencemaran air sungai ini? Ya, hampir sama tadi dengan Bapak, itu penyakit gatalan banyak banget di masyarakat ini, gatalan gara-gara kan yang dipakai air sungai mandi, jadi cuci baju, terus airnya juga kotor jadinya. Yang pertanyaan keempat, apa solusi Ibu untuk mengatasi pencemaran air lingkungan Desa Paku Alam? Solusinya ya harusnya kalau bisa tuh saran pang kalau bisa tuh dibuatkan tempat pembuangan sampah, jadi membuang sampahnya kada sembarangan lagi, kada ke sungai. Pertanyaan terakhir nih, menurut Ibu seberapa penting menjaga kebersihan sungai di Desa Paku Alam? Sangat penting karena itu merupakan kewajiban bersama yang wajib dijaga agar kesehatan masyarakatnya juga terjaga gitu. Kasih Bu. Air sungai di lingkungan Paku Alam. Pertama-tama tuh menurut Pian Pak Ayah yang menyebabkan air sungai di Desa Paku Alam tercemar apa gerang Pak? Yang membuat tercemar itu ya pembuangan sampah yang sembarangan gitu ya. Terus ada zaman-zaman masyarakat yang belum terakhir gitu. Itu yang utamanya gitu. Yang kedua Pak, sikap Pian dalam menyikapi pencemaran air di sungai di lingkungan Desa Paku Alam ini kayak apa Pak? Ya memberi pengarahan kepada masyarakat aja, jangan sembarangan membuang sampah gitu. Dampak yang Pian rasakan Pak dari pencemaran ini kira-kira apa Pak? Dampak yang berdampak itu ada orang Pian? Ya mungkin ada penyakit gatal-gatal kayak itu dampaknya saya. Dari pencemaran ini gitu. Solusi Pian Bang Pak bisa mengatasi pencemaran air di sekitar sini apa Pak? Kayak membuat sampah tempatnya kayak itu. Iya, membuat sampah tuh. Sediakan tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Yang terakhir Pak, seberapa penting gerang bagi Pian dalam menjaga kebersihan sungai di Desa Paku Alam gitu? Ya jelas, sangat penting ya. Karena demi kesehatan bersama kayak. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak lah. Assalamualaikum Pak, di sini ulun izin wawancarai Pian. Siap. Tentang pencemaran air di Desa Paku Alam ini. Ya. Jadi yang pertanyaan pertama itu menurut Bapak, apa yang menyebabkan air sungai Desa Paku Alam ini tercemar? Pertama kan air sungai ya lah, sungai itu kebiasaan umumnya itu memang sangat kebersihannya itu tidak terjamin ya, banyak kumannya lah, ya sungai. Kenapa? Karena di kebanyakan masyarakat di sini itu membuang air besar di sungai pertama itu ya. Dan yang kedua membuang sampah juga kebanyakan besarnya di sungai, tidak secara langsung dibakar atau di tempat pembuangan sampah. Ya antaranya itu Pak, antaranya kan bola juga kalau ada binatang yang mati kayak ayam, kayak kucing, nah masih ada tuh yang dibuang ke sungai. Ya, walaupun sebagian dia ada yang mematahkan dengan kesadarannya masing-masing. Nah itu. Yang pertanyaan kedua, bagaimana sikap Pian dalam menyikapi pencemaran air sungai di lingkungan Desa Paku Alam ini? Pertama, sejak 2019 kami dari Desa Paku Alam itu ada menganggarkan atau merencanakan kegiatan di daerah desa itu untuk
sanitasi air bersih yang kami itu dapat juga bantuan pembangunan menara air bersih itu yang namanya disebut PAMSIMAS dari pemerintah pusat ya, namanya dari dana APBN. Itu dari 2019 baru dibikin satu menara di RT 2. Kalau menara yang satunya sudah ada di RT 1, tapi dalam tahap perbaikan. Kan semalam itu yang pertama itu dibikin kurang lebih tahun 2010-an kayaknya dibikin, tapi kayak udah berjalan gitu kan, nggak ada jalan. 2019 di rehab, diperbaiki, alhamdulillah bisa jalan. Lalu 2021 tadi ada penambahan menara PAMSIMAS di RT 2 sini. Jadi kita ada punya 2 menara PAMSIMAS, dan alhamdulillah untuk di Desa Paku Alam sini memakai sanitasi air bersih kurang lebih 180 buah rumah, 120 kakak ya. Jadi antisipasinya itu daripada sebagian untuk menanggulangi air yang tidak bersih kan pemakaian air sungai. Yang selanjutnya itu dampak apa yang pian rasakan dari pencemaran air sungai ini? Pertama, waktu habis kebanjiran tahun 2001 tadi ya, nah itu sangat terasa sih dampaknya. Pertama, setelah surut daripada banjir kan itu masyarakat ini kebanyakan merasakan gatal-gatal, termasuk keluarga kami juga yang serumahan, kayak nampak banget juga gatal-gatalnya gitu. Nah, serumahan. Jadi setelah kami cek atau cross cek kami bawa ke puskesmas, katanya itu dampak daripada air sungai yang meluap tadi itu. Yang selanjutnya itu apa solusi Bapak untuk mengatasi pencemaran air di lingkungan Desa Paku Alam ini? Solusinya yaitu kita setidaknya memakai air bersih yang disediakan oleh pemerintah Desa Paku Alam melalui sanitasi air bersih yaitu PAMSIMAS ya. Karena apa? Karena sanitasi air bersih PAMSIMAS itu pengelolaannya dari menyedot air sungai ke penampungan ya, disaring, diobati kan, lalu disalurkan ke rumah tangga masing-masing. Yang terakhir ini menurut Ian, seberapa penting menjaga kebersihan sungai di Desa Paku Alam? Sangat penting karena ini berkaitan dengan kesehatan, karena kita sebagai orang Muslim, karena ada suatu daripada hadis kan, an-najafatu min iman ya, kebersihan ada sebagai daripada iman. Manakala kita menjaga kebersihan tersebut, maka otomatis kita juga menjaga sebagian daripada iman kita. Itu aja Bapak, terima kasih banyak ulun dulu atas wawancara ini. Sama-sama, terima kasih.